Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Asmarani, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TK. Di sini saya membuat sebuah video di mana materinya menggambar sebuah grafik 2 dimensi dan grafik 3 dimensi. Grafik suatu fungsi dapat pula dibuat hanya dari beberapa titik saja, seperti contoh kasus berikut ini. Contoh praktek, dibuatkan nilai suatu fungsi untuk X, tentukan seperti yang disajikan pada tabel berikut. Jadi kita disuruh membuat sebuah grafik dari data yang ada di atas, yakni dengan memasukkan formula seperti ini, dan hasilnya ditunjukkan pada gambar seperti ini. Di sini saya telah membuat sebuah rengrengan di mana saya sudah menyajikan atau mempersiapkan sebelum video saya buat untuk mempersingkat durasi video. Di sini saya akan mengcopy lalu mempaste di worksheet yang baru. Nah, hasilnya seperti ini, sama seperti yang ada di gambar. Secara default Maple akan menghubungkan titik-titik data dengan suatu garis. Perintah tersebut dapat ditambahkan option style sama dengan point untuk mendapatkan grafik dengan titik-titik yang tidak terhubung. Seperti halnya pada gambar ini, kita tinggal menambahkan style sama dengan point. Kita tunjukkan seperti halnya worksheet yang nomor 3, saya tinggal mengcopy saja. Ini sudah jadi, saya copy ke worksheet yang baru. Nah, di sini kita tinggal paste lalu. Nah, di sini perbedaannya hanya ini kurungnya dihilangkan. Setelah itu ditambah style sama dengan point, lalu kurungnya ditaruh di akhir formula. Nah, hasilnya tinggal hanya sebuah titik-titik kecil yang tidak terhubung. Nah, lanjut. Grafik fungsi 3 dimensi. Kita sekarang memasuki grafik fungsi 3 dimensi, di mana grafik fungsi dalam 2 dimensi. Maple dapat pula digunakan untuk menggambar grafik fungsi 3 dimensi untuk fungsi-fungsi yang memiliki 2 variabel. Diberikan fungsi z sama dengan fx, y. Apabila grafik fungsi tersebut akan digambarkan menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot 3D dengan sintak perintah seperti ini. Di sini xa double dot b diganti angka seperti ini. Jadi jika formulanya hanya memasukkan a dan b, maka tidak akan jadi sebuah rumus seperti halnya contoh ini. Maka kita harus memasukkan formula, yakni A dan B diganti atau disubstitusikan seperti contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya, buatlah grafik fungsi fxy di mana sin x kali cos y pada x, yakni a nya sama dengan 0 dan b sama dengan 5, dan y anggotanya negatif 2 dan 4. Di sini negatif 2 adalah c dan 4 adalah d. Di sini sudah saya copy formulanya, tinggal kita paste dan di sini seperti ini.
jika formulanya dimasukkan dengan benar maka hasilnya akan seperti ini. Dari hasil grafik fungsi 3 dimensi di atas dapat diubah sudut pandangnya sesuai dengan yang diinginkan. Caranya adalah dengan mendrag grafiknya dan digeser-geser sampai pada sudut pada pandang yang diinginkan. Seperti halnya grafik 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Ini kita tahan, klik kiri, lalu kursornya kita bawa seperti ini sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini terlihat menyenangkan. Nah, lanjut. Properti dari grafik 3 dimensi juga dapat diubah dengan mengklik kanan hasil grafik kemudian pilih properti yang diinginkan. Jadi maksudnya kita tinggal klik kanan. Kita potong seperti itu. Klik kanan, kita masuk ke akses, lalu kita tinggal pilih. Kalau normal jadinya seperti ini. Ya, seperti ini kita menggambar geometri analitik ruang seperti ini. Jika kita pilih frame, itu hampir seperti 3 dimensi. Tapi biar lebih jelasnya saya lebih suka lebih mudah dimengerti ke box seperti ini. Jadi bentuknya seperti kubus. Nah, lanjut. Bagaimana dengan menggabungkan beberapa grafik fungsi 3 dimensi dalam satu bidang gambar? Caranya hampir sama seperti grafik 2 dimensi. Misalkan akan dibuat grafik F dan G, fxy dan gxy dalam satu bidang gambar dengan X anggota A dan B dan Y anggota C dan D. Perintahnya seperti ini. Kita tinggal mensubstitusikan A dan B, C dan D angkanya berapa dengan benar. Kita tinggal menggabungkan dua fungsi fx y sama dengan cos x ditambah 2 sin x plus y, dan fungsi g sama dengan x ditambah y. Pada x di titik 2, A di titik 2 dan B di titik 3, sedangkan y C di titik 1 dan D di titik 5. Mari kita tinggal mempraktekkan saja. Saya sudah mempersiapkan formulanya, kita tinggal mengcopy. Maka hasilnya seperti ini. Jadi awalnya tadi hanya satu grafik di 3 dimensi. Jika kita gabungkan maka hasilnya akan seperti ini, sama. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan dan juga bisa diakses ke bentuk yang diinginkan. Mungkin itu video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.